Sebelum kita mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami, marilah kita sama-sama berdoa dan kepada petugas dipersilakan. Marilah kita berdoa. Sebelumnya izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa lewat anak Yesus Kristus, Bapa terima kasih atas berkat, penyertaan, dan nafas kehidupan yang masih Bapa percayakan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami akan berdiskusi tentang tugas kami pada hari ini. Bapa berkati diskusi kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ampuni dosa kami yang kami perbuat, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendiskusikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan diri saya dan diri teman-teman. Yang pertama, Perseveranda Dadi sebagai pemateri 1. Yang kedua, Samuel Kolikumanireng sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Jenny Rosalina Taupan sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Teresia Hildatur sebagai pemateri keempat. Yang Ripka Triosa Jaji sebagai pemateri kelima. Dan saya sendiri, Sinta Nurwati Pani sebagai moderator. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Kompetensi kepribadian. 1. Beriman dan bertakwa kepada Esa. 2. Menghargai dan menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Yang berikutnya, kompetensi pedagogik. Pertama, ide dan praktis pendidikan. Terdiri dari menguasai ilmu pendidikan dan landasan ilmuannya, mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran, menguasai landasan budaya dalam praktik pendidikan. Kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli, yaitu mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologi individu terhadap sasaran pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam upaya pendidikan. Ketiga, menguasai esensi pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, yaitu menguasai esensi, bimbingan, dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Terima kasih. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Samuel Kolikumanireng sebagai pemateri kedua. Kompetensi yang berikut kompetensi sosial. Yang pertama, mengimplementasi kolaborasi inter di tempat bekerja, yaitu 1. Memahami dasar, tujuan organisasi, dan peran pihak lain. Pemimpinan sekolah masyarakat. Yang pertama, mengimplementasi kolaborasi inter di tempat bekerja. Yang pertama, memahami dasar, tujuan organisasi, dan peran pihak-pihak lain di tempat bekerja. Yang kedua, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak lain di tempat bekerja. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Belum habis ya? Kompetensi sosial yang kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, memahami dasar, tujuan, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, profesi bimbingan dan konseling untuk mengembangkan diri dan profesi. Yang kedua, mentaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling
untuk mengembangkan diri dan profesi. Kompetensi sosial yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Yang pertama, mengkomunikasikan aspek-aspek profesional, bimbingan, dan konseling kepada organisasi profesi lain. Berikut, memahami dalam tim bersama para profesional dan profesional profesi lain. Berikut kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai konsep dan praksis asesmen dan kecenderungan pribadi konseling. Kompetensi yang kedua, menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan dan konseling. Yang pertama, mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengaplikasikan pendekatan model jenis pelayanan dan bimbingan, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang ketiga, merancang program bimbingan dan konseling, yaitu menganalisis kebutuhan konseling. Yang keempat, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, yaitu melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dan pelayanan bimbingan dan konseling. Kompetensi yang kelima, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Yang berikut, menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Kompetensi yang keenam, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, yaitu mempertahankan objektif dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseling. Yang berikut, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling, yaitu memahami berbagai jenis metode penelitian, melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling. Yang terakhir, manfaat hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling. Nama Jenero Fernita Utpan. Materi ketiga, kompetensi AKDI merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi yang meliputi yang pertama, mengenai pembicaraan dalam konseli yang dilayani. Yang kedua, menyesuaikan landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengembangkan pribadi konselor secara berkala. Baik, saya pembawa materi yang keempat. Nama saya Tracy Hilda Tower. Aspek kunci lain dalam proses konseling yang efektif adalah hubungan konseling, yaitu kualitas hubungan konselor dengan konseli. Menjelaskan 3 tugas kualitas utama konselor agar konseling efektif, yaitu pertama, kongruensi. Kongruensi adalah suatu tingkah laku yang sesuai dengan citra diri sendiri. Konselor yang memiliki kualitas kongruen
adalah konselor dalam sikap dan perilakunya menunjukkan keaslian baik secara pribadi maupun profesional. Yang kedua, perhatian positif tanpa syarat pada konseli. Kualitas kedua ini adalah di mana konselor memberikan perhatian yang positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima konseli dengan segala kekurangan dan kelebihannya tanpa memberikan penilaian. Artinya, konselor tidak menilai, menghakimi, menyalahkan, menjelek tingkah lakukan konseli walaupun laku itu tidak sesuai dengan aturan masyarakat. Yang ketiga, empati. Empati secara umum sikap atau perasaan seseorang terhadap penderita orang lain dalam bentuk realisasi pengertian terhadap perasaan, kebutuhan, dan penderitaan pribadi orang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, saya atas nama Rifka Tirsa Jaji membawa materi kelima. Untuk mencapai kualitas kepribadian, ada beberapa faktor lain yang dapat membantu meningkatkan kualitas kepribadian konselor. Antara lain adalah yang pertama, konselor harus mampu terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, konselor harus memiliki kompetensi, artinya konselor harus memiliki kualitas diri yang baik. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Artinya konselor mampu menata dirinya, menciptakan kenyamanan diri, memenuhi kebutuhan diri, dan dapat berpartisipasi dalam bekerja. Yang keempat, dapat dipercaya. Artinya konselor dapat bekerja hati-hati dan memegang teguh etika profesi. Kelima, kejujuran. Artinya konselor dalam bersikap sesuai secara psikologis agar konseli merasa nyaman dalam konseling. Ketujuh, pengertian. Artinya dalam konseling, konselor mampu mencairkan suasana perasaan konseli yang sedang tidak nyaman. Kedelapan, pendengarannya aktif. Artinya konselor harus memiliki kualitas pendengaran yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa konselor memberikan perhatian kepada konseli. Kesembilan, kesabaran. Dalam proses konseling, konselor sebaiknya mampu menciptakan situasi secara alami dengan konseling dalam memberikan arahan-arahan serta bimbingan. Kesepuluh, kepekaan. Artinya konselor dalam proses konseling harus peka terhadap apa yang sedang dihadapi konseling. Kesebelas, keabsahan, kebebasan konselor dalam konseling. Maksudnya adalah agar konseling merasa lebih dekat dengan konselor. Ke-12, kesadaran holistik. Artinya konselor mampu mendekati konseli dari berbagai dimensi dan bagaimana suatu dimensi dapat mempengaruhi pada dimensi lainnya karena manusia menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Demikian. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang membawa materi. Kita akan masuk dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan usul saran. Saya akan bertanya kepada teman-teman. Pertanyaannya, jelaskan kondisi nyata guru bimbingan konseling di sekolah masing-masing. Terima kasih. Saya atas nama kondisi nyata yang dilakukan membantu anak atau masalah orang anak yang bolos sekolah dan melanggar peraturan yang ada di sekolah, yang berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dan konseling. Saya apakah ada tambahan dari teman-teman? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kak Jenny Tapawan. Jelaskan kondisi nyata guru BK di sekolah. Kondisi nyata guru BK saya di sekolah yaitu memberikan motivasi yang baik untuk mendinamiskan potensi yang dimiliki siswa-siswi dan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kak Jenny. Kondisi nyata di sekolah saya, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Atambua. Kondisi nyata guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Atambua yaitu membantu siswa dalam menghadapi berbagai masalah. Guru bimbingan konseling melayani siswa-siswa yang dalam menghadapi berbagai masalah, sehingga apapun masalah yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh siswa dan siswi, guru bimbingan konseling dapat mengerti dan memberikan masukan, motivasi, dan saran agar memandirikan siswa-siswi kelak menjadi anak murid yang berbakti. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Demikian hasil diskusi kelompok kami, dan kepada Kak Preseveranda Dadi dipersilahkan untuk berdoa. Baik, teman-teman, izinkanlah saya untuk melakukan doa penutup ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu, serta kelancaran yang telah Engkau berikan kepada kami dalam diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan pada hari ini dapat berguna bagi diri kami, orang-orang di sekitar kami, serta bagi masa depan kami di waktu yang akan datang. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segalanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Shalom.